Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Bapak Arinto Setiawan, dan juga bersama ahli hukum kita semua, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat nih Pak? Ya, selalu semangat Mas Aman. Luar biasa, semangat terus. Dan Pak Rey, apa kabar Pak Rey? Sehat-sehat terus? Sehat, sehat Pak Wan. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Rey ya. Ini Pak Rey ini aset bangsa yang sangat luar biasa ya. Lebih lebih bermanfaat daripada Hotman Paris ya, menurut saya. Oke. Eh, Kita hari ini akan bahas mengenai ini nih. Ini ada berita dari mana nih? Dari DDTC News ya. Ini ada seorang hakim, Bapak Budi Hari Cahyono, Bapak Hakim Pengadilan Pajak ya. Dia membahas mengenai upaya menjaga independensi seleksi hakim pajak pasca integrasi ke Mahkamah Agung. Jadi dia ngebahas mengenai independensi, dia sendiri menurut kita tidak independen. Menurut kita nih ya, kita yang sering beracara di pengadilan pajak bersama dia, kita sendiri merasa dia sendiri dalam praktek berhakimnya itu tidak independen. Cenderung memihak kepada lawan, yaitu si DJP gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri nantilah kalau ada siaran siaran persidangan beliau ya. Nah, jadi dia mengomentari mengenai independensi hakim. Intinya sih bagaimana proses rekrutmen hakim itu menjadi penting ketika konsep one roof system ya, ketika Mahkamah Agung akan mengambil alih semua proses di pengadilan pajak ya dari selama ini di Menteri Keuangan. Nah, mungkin ini akan teman-teman tinggal baca langsung ya ke beritanya. Nah, tapi saya pengen minta insight atau informasi dari Pak Rey ini ya. Bagaimana nih Pak Rey melihat urgensi dalam rekrutmen hakim ini ya? Apakah ini akan berakibat kepada perubahan undang-undang pengadilan pajak kah? Atau ke aturan internal kah? Atau bagaimana nih Pak Rey? Ya, terima kasih Pak Wan. Terima kasih Pak Rinto. Kalau kita membaca artikel ini, tentunya yang bersangkutan itu adalah selain penulis, beliau juga kan hakim aktif di pengadilan pajak. Lebih tepatnya beliau adalah hakim di Majelis 1A Pengadilan Pajak, ya. Dan sepengetahuan saya, beliau itu adalah salah satu hakim di Majelis SDTK, ya, atau sidang di luar tempat kedudukan. Artinya sidang di luar Jakarta, ya, seperti di Surabaya misalnya. Itu beliau juga salah satu hakimnya. Nah, tadi beliau menulis sesuai yang ditampilkan oleh Pak Awan mengenai independensi hakim pengadilan pajak, ya, khususnya pasca pengadilan pajak bergabung satu atap di bawah Mahkamah Agung. Tadi Pak Awan sudah menyinggung beberapa dugaan ya perilaku ketika yang bersangkutan itu bersidang, ya. Salah satunya memang yang kami cermati, beliau itu memang termasuk salah satu ketua majelis yang pada hampir seluruh persidangannya melaksanakan sidang secara online ya. Padahal sebenarnya kan sidang itu tidak harus online ya. Sidang itu bisa juga onsite kalau dimohonkan ya, apalagi pilihannya sudah jelas ya. Jadi kalau kita bicara mengenai sidang Pak Awan dan Pak Rinto, itu sudah sangat jelas ya. Wajib pajak punya hak untuk memilih. Nah, ini yang perlu saya pertegas agar wajib pajak tidak keliru. Sidang di pengadilan pajak tidak harus sidang online. Dan masing-masing punya dua mekanisme dengan dua aturan yang sah dan diakui. Ketika wajib pajak mengajukan permohonan sidang onsite, itu diatur di Per 3 2016. Kalau wajib pajak mengajukan sidang online, itu diatur di Per 1 2023 ya. Sehingga dengan demikian, masing-masing punya jalurnya. Tidak ada upaya yang bisa memaksa semua persidangan harus online, ya. Ketika diajukannya manual, ya harus diterima, sidangnya onsite. Ketika diajukan online, itu masih bisa juga dipilih. Ya, pengajuannya online, sidangnya tetap onsite atau online, karena ada pilihannya. Jadi kalau kita bicara aturan, ya hukum positifnya sudah mengatur. Tapi pertanyaannya kenapa dipaksa? Nah, kalau suka maksa itu artinya Pak Awan dan Pak Rinto independensinya belum ada, ya. Nah, kalau hakim itu kan harusnya independen karena tidak punya kepentingan dengan perkara. Tapi kalau hakim yang suka maksa-maksa berarti punya kepentingan dengan perkara. Ya, harusnya hakim itu santai saja. Apa yang dimohonkan itu sepanjang berdasarkan hukum ya diberikan saja, ya. Jadi tidak perlu dipaksa-paksa. Contohnya seperti ini, ya.
Jadi saya ingin tekankan kepada wajib pajak, karena banyak yang ditanyakan kepada saya, Pak Awan dan Pak Rinto, kalau di pengadilan pajak itu sidangnya online, bahkan ada yang mengatakan harus tertutup. Wah, Ya. ini kan makin hari makin pemahamannya makin sempit, dangkal, dan terjerumus gitu ya. Karena harusnya pengadilan pajak ya pengadilan yang terbuka, ya makanya dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, kalau terbuka apa? Ya harusnya meskipun sidangnya online siapa saja boleh masuk misalnya ya. Nggak harus dibatas-batasi, nggak harus 100 orang, 1000 orang, ya berapapun kalau memang ada gitu ya. Begitu juga dengan onsite. Nah, tapi kenyataannya kan ada stigma bahwa persidangan di pengadilan pajak ya harus online dan tertutup ya. Ini yang harus diluruskan ya, paradigmanya dan stigmanya harus dipatahkan ya. Dan ini membuktikan bahwa ternyata penulis belum independen amat gitu ya, kalau istilahnya kita gitu ya. Padahal tulisannya independensi, tapi kan nggak independen amat gitu ya. Jadi kalau mau menulis itu memang harus sesuai dengan perilaku Pak Awan dan Pak Rinto, gitu Ya. ya. Nah, jangan kita bilang A, tapi kita melaksanakan B. Ya, ya itu kan artinya kan itu apa yang kita sampaikan tidak relevan. Ya, jadi kalau menulis itu sesuai dengan yang dilaksanakan, gitu ya. Nah, Iya, iya. kemudian hal yang berikutnya mengenai independensi ini tadi Pak Awan sampaikan banyak hal-hal yang tentunya digagas oleh beliau, ya. Salah satunya adalah proses rekrutmen ya. Ada beberapa hal yang saya setujui ya mengenai keterlibatan eh, misalnya pihak lain ya, pihak selain KY atau pihak dari masyarakat atau organisasi akademisi dalam proses rekrutmen. Dan menurut saya itu sah-sah saja ya. Tapi ada juga hal-hal lain yang menurut saya pernyataannya harus kemudian diluruskan atau dikoreksi ya, terutama mengenai kompetensi ya. Karena kalau kita bicara kompetensi, tentunya kita tidak lepas bicara mengenai Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, di sana disebutkan di pasal 9 bahwa yang dapat menjadi hakim itu tidak harus sarjana hukum, bisa sarjana lain, kan begitu. Makanya kalau Pak Awan dan Pak Rinto lihat, hakim itu macam-macam. Ada sarjana sosial, ada sarjana teknik lagi ya. Nah, ini salah satunya hakim anggota di Majelis 1A yang diketuai oleh Budi Hari Cahyono ini, ya menurut penelitian kami itu ada hakim eh, Hanif Arkani misalnya. Itu latar belakangnya sarjana teknik, ST. Ya. Wah, ini jauh sekali begitu ya. Apa kaitannya ST dengan peradilan begitu ya. Tapi karena pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Pajak memperbolehkan, ya maka hadirlah yang bersangkutan di pengadilan pajak. Nah, oleh karena itu, menurut saya sudah waktunya dilakukan perubahan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur secara khusus mengenai kompetensi. Ya, jadi kompetensi itu penting untuk diatur dan siogianya kompetensi di bidang hukum itu merupakan keniscayaan, bukan lagi alternatif atau pilihan. Ya, karena kalau alternatif Pak Awan dan Pak Rinto, nanti semua sarjana akan ada di situ, Pak. Ya, Sudah ya. ada sarjana teknik, sudah ada nanti sarjana kebidanan juga ada Pak Awan. Mungkin belum ada. Ya, sarjana kebidanan. Ya. Nanti ada lagi mungkin sarjana apa ya? Mungkin sekarang ini kan banyak sekali. Mungkin sarjana matematika. Ya, itu mungkin masih relevan dengan hitungannya, tapi nggak relevan juga dengan sengketa pajak apalagi hukumnya gitu ya. Atau sarjana-sarjana lain yang mungkin yang sangat unik ya, yang ada di beberapa fakultas dan di beberapa universitas. Nah, menurut saya itu juga harus diatur lebih tegas supaya kompetensi ini membantu mereka bisa memutus ya dengan seadil-adilnya ya, karena punya kompetensi ya. Kalau orang nggak punya kompetensi, maka ujung-ujungnya itu akan ngarang.com ya. Kenapa? Karena waktunya terbatas Pak Awan dan Pak Rinto untuk memutus, tapi nggak punya kompetensi ya. Nah, itu yang tentunya harus diatur secara jelas dalam perubahan Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Yang kedua, kenapa kompetensi menjadi penting ya? Karena kompetensi itu berkaitan dengan pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum itu adalah mahkota hakim. Ya, bayangkan kalau hakim itu mahkotanya terbuat dari kuningan Pak Awan dan Pak Rinto, Ya. bukan dari emas. Kan beda ya. Kalau seorang raja pakai
mahkota terbuat dari kuningan. Dibandingkan dengan raja yang pakai mahkota terbuat dari emas atau logam mulia. Tentu kan berbeda Pak Rinto dan Pak Wan. Ya, ya Iya. bisa dibedakan kelas rajanya seperti apa. Ya, tapi kalau sekedar mahkota kan terlihat sama-sama kuning gitu loh. Sama-sama punya mahkota. Tapi kan beda kualitasnya. Nah, kualitas ini akan berdampak kepada kualitas SDM lainnya. Misalnya apa? Misalnya putusan itu diteliti oleh mahasiswa. Nah, kalau pertimbangan hukumnya kelas kuningan, maka itu akan dicontek oleh mahasiswa yang sedang kuliah. Maka mahasiswanya akan menjadi lulusan kelas kuningan, bukan kelas emas. Loh, kenapa? Karena dia nyontek pertimbangan hukum itu. Nah, jadi secara tidak langsung, hakim itu sebenarnya membantu memproduksi SDM-SDM yang sebenarnya akan menjadi handal atau sebaliknya, ya, menjadi kelas kuningan. Nah, jadi menjadi penting membuat pertimbangan hukum berkualitas supaya tidak digunakan oleh lulusan sarjana hukum yang nantinya akan menjadi hakim juga. Ya, kalau diproduksi dengan kuningan lulusannya, ya pasti nanti ketika dia jadi hakim, Pak Rinto, Pak Awan, ya hakimnya kelas kuningan, bukan kelas emas. Ya, karena memang sudah ditempa sedemikian rupa. Jadi kompetensi itu menjadi keniscayaan, bukan menjadi alternatif. Ya, kalau kami melakukan penelitian, sarjana itu mungkin gelarnya itu puluhan, Pak Awan dan Pak Rinto. Mungkin ada kali lebih dari 50 gelar. Kalau semua itu ada di pengadilan pajak, katakanlah hakim di pengadilan pajak ada 72. Masing-masing punya gelar yang berbeda. 72 gelar yang tidak ada yang bersifat universal sama. Tidak ada hubungannya dengan hukum. Nggak ada hubungannya dengan akuntansi. Nggak ada hubungannya dengan administrasi. Kira-kira bisa dibayangkan nggak? Ketika dia menjadi ketua majelis atau menjadi hakim anggota. Ya, nah ini lagi-lagi menjadi pekerjaan rumah ya pemerintah dan DPR ya untuk bisa merumuskan pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Pajak menjadi pasal yang kemudian memberikan keadilan dan juga membantu ya menghasilkan kaderisasi generasi yang unggul ya dengan pertimbangan hukum yang berkualitas. Ya. Tujuan daripada hakim berkualitas adalah apa? Adalah membantu menggagas atau menghasilkan generasi muda yang unggul karena kualitas daripada putusan dan putusan itu berdampak kepada generasi berikutnya yang akan menggunakannya di masa yang akan datang. Mungkin itu salah satunya Pak Awan dan Pak Rinto. Jadi perubahan itu menjadi penting dan kompetensi itu merupakan keniscayaan, bukan pilihan atau alternatif ya. Apalagi ke depannya ada rencana hakim pengadilan pajak itu akan terus bertambah seiring dengan jumlah perkara yang masuk. Dan hakim pengadilan pajak adalah pengadilan yang jumlah hakimnya paling banyak di pengadilan di Indonesia dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan manapun. Ya, jangan sampai nanti muncul prodi baru, gelar baru, itu muncul juga di pengadilan pajak, Pak Rinto dan Pak Wan. Yang mungkin Bapak juga nggak pernah dengar juga itu gelarnya. Ada di situ nantinya. Lalu ketika dia menjadi hakim, baru dia belajar mengenai hukum pajak. Bisa dibayangkan seperti apa mahkota yang akan diberikan kepada para pencari keadilan. Demikian Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Re informasinya. Kita langsung ke Pak Rinto nih. Bagaimana IWP menanggapi perihal hiruk-pikuk kekacauan di proses rekrutmen hakim di pengadilan pajak nih, Pak? Ya, terima kasih Pak Wan dan Pak Ari sudah sangat detail tadi. Ini kebetulan saya sendiri berperkara Mas dengan penulis tadi Mas, Bapak Bagaimana pengalamannya, Pak? Pak Budi Hari Cahyono. Jadi ini hakim ini sebagai hakim anggota itu tidak memperbolehkan kami menghadirkan ahli secara onset. Padahal kita sudah bersurat, sudah berkali-kali dan kemarin baru saja Mas Awan kita mengajukan lagi dengan perkara yang lain ketemu Hakim Budi ini lagi pengajuan sidangnya itu onset tapi disuruh hadir sidangnya online lagi gitu Mas Awan. Jadi sangat tidak independen sekali, sangat memaksakan sekali keinginannya untuk
Pokoknya selama tidak ada kendala, sidang harus ini online. Walaupun kita pengajuannya itu mintanya sidangnya onsite, tapi beliau ini berpatokan pokoknya saya pakai PP peraturan ini Mas Ketua Pengadilan Pajak nomor 1 tahun 2023 kalau nggak salah Mas. Itu yang dibuat Ya, senjata. Cuman tidak pernah nyebut yang mana kata-katanya. Pokoknya pakai PP ini itu aja Mas. Nah ini yang saya lihat gelarnya Pak Budi Haritano ini ternyata masih AK dan MAK Mas. Jadi akuntansi dan ini terkait dengan akan pengadilan pajak menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung. Sepertinya ini Pak Arif, sepertinya beliau ini ketakutan sekali. Nanti kalau ada persyaratan harus sarjana hukum. Ini sepertinya beliau ini belum sarjana hukum. ya, Sangat ketakutan sekali ini Mas Awan. Jadi kalau saran saya Mas Awan, ini karena sudah terlalu ini Mbak, undang-undang pengadilan pajak ini sudah terlalu banyak ini Mas, tidak sinkron dengan kondisi saat ini. Itu sebaiknya dilakukan ini Mas, membuat ulang Mas. Yang ini apa ya dinyatakan tidak berlaku, jadi bukan pembenahan pasal by pasal, langsung membuat baru, disesuaikan dengan nanti apabila dengan perubahan ke Mahkamah Agung. Karena tim IWPI pernah meneliti ini Mas Awan, Undang-Undang Pengadilan Pajak ini dikeluarkan bulan April tahun 2002, Mas Awan. Dan ternyata landasan ini Mas ya, hukumnya terkait dengan undang-undang dasarnya itu belum ada. Undang-undang dasarnya itu dibuat malah amandemen keempat itu bulan Agustus tahun 2002. Dan kalau kita lihat, ini bisa saya search dulu, banyak ini Mas terkait dengan ini seperti ini Mas Awan. Nah ini Mas. Sidang pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukan tempat lain. Nah ini yang pasal 5 ini Mas. Pembinaan teknis peradilan pajak dan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, pembinaan organisasi administrasi keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Dan ini kan kalau satu atap kan otomatis semuanya ini ke Mahkamah Agung, Mas. Nah, ini sebaiknya kan langsung dirubah sekalian. Nah, pembinaan yang dimaksud ini terus terkait tadi dengan ini yang dimaksud Pak Ari ya. Mungkin pasal 9 Pak Ari ya. Nah, untuk dapat diangkat menjadi hakim, nah ini Mas, mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain. Ini yang menyebabkan nanti ini nanti kalau kita bedah ini Mas Awan, ini nanti akan banyak yang harus disesuaikan. Kata-kata termasuk ada kata-katanya Departemen Keuangan. Ini kan harus disesuaikan karena sekarang kan nambahnya Kementerian Keuangan. Ini memang sangat urgensi sekali itu bagi pemerintah dan DPR untuk segera membuat baru aja daripada nanti ini ya revisi minor nanti akhirnya terlalu ini Mas banyak kelemahan saat pindah ke satu atap ini karena ini dibuat tahun 2002 dan banyak menggunakan frase itu Departemen Keuangan. Jadi sangat urgensi sekali nih Mas Awan. Dan terkait beberapa waktu lalu kita juga diundang audiensi ini P5I, WPI ini dengan Hakim Agung Bapak Cerah Bangun. Nanti kita akan diadakan pertemuan dengan ini Mas ya, tim reformasi percepatan satu atap ini. Nanti ada juga beberapa hakim pengadilan pajak yang menjadi anggota Mas. Contohnya Bapak Eko, ya. Juniadi Eko Widodo Mas Awan. Nah. Nah, jadi sangat urgensi sekali Mas Awan karena nanti ini sebelum 31 Desember 2026 ini itu harus kalau bisa harus sudah selesai biar nanti kalau pindah ke satu atap ini sudah pakai undang-undang yang baru. Baik, terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Ri ya. Mudah-mudahan ini proses perpindahan ke Mahkamah Agungnya betul-betul lancar dan mudah-mudahan hakim semakin benar, semakin independen ya. Masa ada si hakim yang ngomong independen tapi dalam praktek dia sendiri yang melaksanakan tidak independen kan agak-agak nggak beres juga ya. Baik, terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Ri. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke. ya. Terima kasih.